Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Lastri Pajarwati selaku guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 19 Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan layanan bimbingan konseling di bidang bimbingan sosial. Namun sebelumnya, kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pada pertemuan kali ini kalian dapat menyimak dengan baik dan semua dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani. Pada pertemuan ini, tema kita adalah menumbuhkan sikap empati dengan memahami teman. Tujuan dari pembelajaran ini, peserta didik atau konseli memahami karakteristik manusia sebagai makhluk sosial. Kedua, peserta didik atau konseli memahami makna empati. Ketiga, peserta didik atau konseli memahami berbagai sikap empati. Mari kita simak komik empati berikut ini. Judul komik, Memahami Teman. Penyusun, Dr. Wirda Hanim. Beliau adalah dosen di Universitas Negeri Jakarta. Ilustrasi dibuat oleh Dimas Ismail. Dalam komik ini ada tokoh yang bernama Andi. Dikenalkan, aku Andi, dan ini adikku Neng Karin. Setelah kemarin liburan, kami sekarang bersekolah lagi. Aku gembira. Hore, kata Andi. Yuhu, kata adiknya Andi yang bernama Neng Karin. Aku punya cerita. Aku kenalkan dulu ya tokoh-tokoh ceritanya, kata Andi. Ini Bu Ayu yang bijaksana. Eja semakin gugup dan mukanya pucat. Lalu kertas yang ia pegang pun terjatuh. Andi pun berteriak, "Kalian kasihan dong sama Eja, jangan ditertawakan." "Kalau kalian yang ditertawakan, memangnya mau?" Teman-temannya semakin tertawa. Dia payah sih baca puisinya, kata salah seorang temannya. Ibu Ayu pun memberi semangat kepada Eja. "Ayo, semangat Eja, minggu depan Eja coba lagi ya." Tapi Bayu terus berteriak, "Eja gimana sih? Gak bisa baca puisi. Ayo teriaki Eja, Dan kelas pun semakin ribut dan riuh mengejek Eja. Eja tidak melanjutkan membaca puisinya. Ia merasa malu karena diteriaki temannya, terutama Bayu. Setelah itu, kelas berakhir dan waktunya istirahat. Pada waktu istirahat di kantin sekolah, kami berkumpul untuk memberi semangat agar Eja mau mencoba lagi minggu depan. "Aku mengerti kamu kecewa," kata Andi kepada Eza. "Tapi kita semua kan juga pasti pernah gagal. Iya kan, Du?" "Iya, Za. Yang penting berani coba. Ayo coba lagi." "Jangan khawatir, kami akan membantumu berlatih," kata Lala. Setelah perbincangan itu, Eza terlihat sudah tersenyum dan semangat lagi. "Terima kasih ya teman-teman atas dukungannya. Minggu depan aku bersemangat." "Nah, begitu. Semangat," kata Dudu. Setelah kami selesai berbincang-bincang, Bayu tiba-tiba muncul. Bayu muncul sambil membuang botol bekas minumnya sembarangan. "Jangan buang sampah sembarangan," teriak Andi. "Biarkan saja, nanti juga ada yang membersihkan. Memangnya jadi masalah buat kalian?" "Jelas masalah buat kami. Lingkungan sekolah jadi kotor kan?" kata temannya yang lain. Sebel banget aku sama Bayu," kata Lala.
Setelah kejadian itu, Bayu pergi begitu saja, lalu duduk sendirian. Ia seperti tidak mempunyai teman akrab. Semua teman menjauhinya. Mereka sok peduli. Aku nggak butuh orang lain, kata Bayu dalam hatinya. Sudah 3 hari ini, Bayu tidak terlihat di kelas. Bayu kemana ya? Kok aku nggak lihat dia dari kemarin, kata Eja. Dia kan nakal, biarin aja. Iya, iya. Yuk kita tanya ke Bu Guru, kata Lala. Setelah pulang sekolah, kami menjenguk Bayu ke rumahnya. Ternyata Bayu sakit. Bayu sangat terkejut karena orang yang sering ia ganggu menjenguknya ke rumah. Bayu senang sekali karena terharu air matanya jatuh menetes. Bayu bercerita, dia sudah 3 hari sakit. Sakit diare karena makan es yang botolnya dibuang sembarangan waktu itu. Di rumah, ia hanya tinggal bersama kakek dan neneknya. Ibu dan bapak Bayu sering pergi keluar kota untuk bekerja. Dia merasa kesepian. Maka dari itu, ia sering berbuat keributan untuk mencari perhatian teman-temannya. Andaikan aku punya teman seperti kalian, kata Bayu. Memangnya sejak kapan kita musuhan, kata Eja. Kamu kan teman kami dari dulu, sekarang dan nanti, kata temannya yang lain. Makasih ya, kalian baik banget, kata Bayu. 2 hari kemudian, Bayu sudah masuk sekolah. Ia berubah menjadi anak yang baik hati. Ia suka membantu dan sekarang memiliki banyak teman. Kami menyadari bahwa kami juga ada salah. Kami berteman hanya dengan yang akrab saja, kata Andi dan teman-temannya. Sehingga ada anak seperti Bayu yang merasa dikucilkan, merasa kesepian, lalu ia cari perhatian dengan cara mengganggu orang lain. Sejak saat ini, kami menambah teman akrab dengan semua siswa. Kami berusaha belajar saling memahami. Kami belajar bahwa mereka yang suka berbuat nakal, gaduh, dan menyebalkan pasti memiliki alasan. Kita perlu cari tahu, lalu mendengarkannya untuk bercerita. Siapa tahu orang itu bisa berubah seperti Bayu. Setelah mendengarkan komik tadi dan menyimak bersama-sama, ada pertanyaan yang diberikan kepada kalian. Eja, Dudu, Lala, hebat ya teman-teman? Menurut kamu, Eja hebatnya kenapa? Nanti jawabannya dituliskan di Google Form yang telah disediakan setelah materi ini. Pertanyaan selanjutnya, Bayu juga baik loh. Menurut teman-teman, Bayu hebatnya kenapa ya? Nah, selanjutnya, kalau kamu jadi kakak Andi dan teman-temannya, jadi apabila kalian menjadi seperti Andi dan teman-temannya, kalian mau tidak menjenguk Bayu ketika sakit? Kalian mau tidak menjenguk teman kalian yang biasa suka mengganggu ketika dia sakit? Ya. Kalau kamu tahu kan perilaku mana yang patut ditiru dan mana yang tidak patut ditiru. Nanti disebutkan ya. Demikianlah pertanyaan-pertanyaan dari Ibu yang akan nanti muncul di Google Form. Nah, ketika kalian menjawab pertanyaan ini, nanti akan menjadi penilaian untuk materi mengenai memahami teman ini. Sekian dulu ya teman-teman, tunggu seri berikutnya. Kesimpulan.
Buku ini atau komik ini berisikan cerita tentang bagaimana cara memahami teman, seperti mengetahui akibat perkataan dan perbuatan kita terhadap perasaan teman, penyebab teman berperilaku tidak baik kepada orang lain, dan mengetahui apa yang diharapkan teman dari kita ketika dia sedang sedih, bingung, atau gugup. Diharapkan dengan membaca komik ini, anak-anak belajar untuk dapat merasakan perasaan teman dan orang lain. Nah, semua itu merupakan salah satu cara belajar berempati. Demikianlah materi menumbuhkan sikap empati